pria dan wanita senior. Kita memasuki pelajaran yang keempat pada hari ini, dan saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu, jagalah kesehatan rohani kita dengan setiap hari membaca firman Tuhan, berdoa, dan hiduplah menurut firman Tuhan. Dan jangan lupa juga menjaga kesehatan jasmani kita. Ya, kita tetap berhati-hati di masa pandemi penyakit seperti sekarang. Jangan lupa mengenakan masker ketika kita keluar dari rumah. Bagus kalau kita menggunakan pelindung wajah juga, face shield itu. Lalu seringlah mencuci tangan kita supaya tetap dalam keadaan sehat. Kita juga mencuci tangan dan membasuh tubuh ketika kembali ke rumah. Jaga jarak satu sama lain ketika kita berbicara dengan orang lain. Dan biarlah kita tetap tidak menularkan penyakit dan juga tidak tertular oleh penyakit ini. Baik Bapak dan Ibu, mari mempersiapkan diri kita mempelajari Alkitab kita pada saat ini dengan membuka kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kita belajar tentang peduli terhadap orang lain. Sekali lagi, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh menikmati sehat yang berasal dari Tuhan. Secara rohani semakin dekat denganmu, dan secara jasmani di tengah-tengah keadaan seperti sekarang, Bapa tetap memelihara kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau belajar tentang firman Tuhan supaya kami hidup mempedulikan orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada orang, semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Baik, mari kita melihat hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum masuk dalam pelajaran pada pagi hari ini. Perlihatkan sikap peduli, dan khususnya bila itu terjadi di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita harus memperlihatkan sikap peduli. Nah, yang menjadi pemikiran dalam surat Galatia pasal 6 ini, rupanya ada di dalam gereja Galatia orang yang masih melakukan perbuatan daging atau dosa, dan mereka belum mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan ada juga sebagian dari anggota gereja yang telah menjadi orang Kristen yang rohani.
Nah, kita diperingatkan oleh firman Tuhan. Kita perlu waspada terhadap perbuatan daging atau dosa, dikarenakan sekalipun kita telah menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi perbuatan dosa masih sangat dimungkinkan untuk kita melakukannya. Hidup yang ideal memang adalah hidup yang menghasilkan buah roh dan hidup kita dipimpin oleh roh. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, tetap berhati-hati karena masih ada pelanggaran atau kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Nah, kita perlu berhati-hati terhadap hal itu. Termasuk ketika kita ada di sebuah komunitas kita sebagai seorang anggota gereja. Kita ada di gereja. Nah, kita melihat di dalam gereja kita ada juga orang-orang lain selain diri kita. Dan kita tidak boleh terlalu keras terhadap seluruh anggota gereja yang gagal menampakkan hidup yang melakukan buah roh. Orang Kristen di gereja yang rohani, yang hidupnya dipimpin oleh roh, harus menyadari bahwa setiap orang itu rentan terhadap pencobaan dan bisa jatuh terhadap pencobaan. Sebab itu kita perlu menolong semua teman di dalam gereja kita supaya mereka kembali kepada Kristus dan hidup di dalam roh. Setiap komunitas, anggota-anggota gereja atau tamu-tamu simpatisan yang datang ke dalam gereja, kita perlu saling mengingatkan satu sama lain supaya dapat menerima kembali teman yang jatuh dalam dosa dan mendapatkan pemulihan. Kebenaran yang pertama, kita mempelajari bersama-sama tentang peduli terhadap orang lain. Kita perlu memiliki kepedulian terhadap sesama seperti yang dinasihatkan dalam firman Tuhan surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5. Sekali lagi, milikilah kepedulian terhadap sesama. Kita tidak bisa tidak peduli terhadap orang lain dan sikap-sikapnya. Memang ada macam-macam sikap orang terhadap orang lain, ya. Ada yang acuh tak acuh, ada yang jangan ganggu saya tidak ganggu kamu. Kamu tidak peduli kepada saya tidak peduli kepada kamu. Ada juga orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Orang ini salah apa ya? Biasanya kalau udah kedapatan salahnya, apa yang dilakukan? Digosipin, betul ya, dibicarakan sama orang lain. Itu kan kesian, mestinya nggak boleh begitu. Tapi juga ada orang yang sabar terhadap orang lain. Ada orang yang mau membimbing kalau ada orang lain yang jatuh ke dalam dosa, atau orang yang jatuh dalam dosa itu melakukan perbuatan daging. Ada orang di dalam gereja yang ingin membawa mereka kembali kepada Kristus, memberikan arahan-arahan hingga mereka kembali kepada Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus dan sudah dewasa secara rohani, maka kita perlu menunjukkan kepedulian terhadap saudara seiman kita di dalam gereja ini yang melakukan pelanggaran dengan memimpin mereka. Ya, saya yakin selama kita hidup bersama sebagai komunitas gereja, kita melihat ada orang yang berbuat salah. Bahkan kita juga bisa berbuat salah di dalam gereja. Nah, kita perlu saling peduli satu sama lain. Perhatikan Galatia 6 ayat 1 yang tertulis demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan, ya. Jadi kalau memimpin orang itu perlu sabar, perlu lemah lembut, ya, tidak boleh kita membentak, ya, lalu bersikap keras tanpa ada sikap lemah lembut di dalamnya. Kita perlu memimpin orang lain sambil menjaga supaya diri kita sendiri juga tidak jatuh ke dalam dosa, ya. Dalam memimpin orang nanti kita sendiri jatuh ke dalam dosa, perlu hati-hati. Dikatakan oleh firman Tuhan memimpin. Nah, kata memimpin itu mengandung makna memperbaiki yang sudah rusak atau mengembalikan seseorang pada keadaan seharusnya.
Jadi ketika kita melihat ada orang yang sudah jauh dari ajaran firman Tuhan, mungkin bicaranya kasar ya, atau dia di dalam gereja tidak peduli sama orang lain, pendapatnya sendiri yang dia mau orang dengarkan, sedangkan pendapat orang dia tidak mau dengar. Nah, kita perlu membimbing hati-hati. Mereka itu perlu dibawa supaya menjadi orang Kristen seharusnya. Mungkin juga ya di dalam gereja ada orang yang berdosa, kita lihat dia sudah hancur. Bisa jadi orang itu nggak sadar keadaan dirinya atau dia belum mau berubah. Nah, kita yang dewasa secara rohani datangi dia, membimbing dia, memperbaiki hidupnya, mendoakan dia, bersama-sama berdoa, kemudian supaya dia kembali bisa menjadi utuh, baik lagi. Itu kata memimpin dengan roh lemah lembut dan hati-hati supaya kita jangan jatuh juga dalam dosa. Ya, itu nasihat firman Tuhan. Bila ada seorang Kristen yang jatuh dalam dosa, kita nggak boleh nyalakannya terus menerus. Kamu berdosa, nih kamu jahat, kamu melenceng, terus ya menekan dia dengan hal-hal seperti itu. Tetapi dinasihatkan oleh firman Tuhan, bimbinglah dia, lemah lembut ya, supaya dia kembali menjadi orang yang percaya kepada Yesus dengan penuh kesungguhan hati. Kita perlu memiliki kepedulian terhadap sesama dengan menunjukkan sikap bertolong-tolongan, menanggung beban sebagai cara memenuhi hukum Kristus, Galatia 6 ayat 2. Jadi orang itu mungkin punya beban ya yang nggak bisa dia selesaikan. Ya, beban kelakuannya, penyebab dia berkelakuan seperti itu beban yang perlu kita tolong. Kita bawalah bersama dengan dia, kemudian kita bisa lepaskan bersama-sama beban itu dalam dirinya. Nah, hukum Kristus begitu ya, kita menunjukkan kepedulian. Apa hukum Kristus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, hal yang menarik kalau kita melihat ayat yang ketiga dari kitab Galatia pasal 6, di situ dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti. Nah, rupanya di dalam gereja juga ada orang-orang yang tidak peduli kepada sesamanya, karena orang itu merasa saya nggak punya kelemahan Pak. Saya tidak melakukan kesalahan apa-apa di dalam gereja. Tapi saya juga nggak mau peduli sama orang lain. Dia menganggap dirinya penting ya, karena dia benar. Tapi dia tidak menunjukkan sikap peduli pada orang lain. Ya mungkin dia berpikir, lebih baik saya tidak cari ribut sama orang lain, jadi saya nggak mau melakukan apa-apa. Yang penting hidup saya benar, yang menurut saya di hadapan Tuhan, benar menurut saya di hadapan sesama. Tapi saya nggak mau peduli sama orang lain. Nah, firman Tuhan bilang apa? Kamu menganggap dirimu berarti, tapi kamu nggak melakukan apa-apa. Kamu menipu dirimu sendiri. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk hiduplah secara pribadi tanpa peduli kepada orang lain, tidak pernah. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia lebih baik dari orang lain tapi tidak peduli, dia tidak berarti dan dia telah menipu diri sendiri. Itu ya, ingat ya Bapak Ibu ya, saya bersyukur kalau kita semua baik, tetapi kita nggak boleh melepaskan diri kita dari teman-teman segereja, teman-teman sesama orang percaya. Ya, nah kita nggak boleh menjadi sombong. Tetapi sebaliknya firman Tuhan mengatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 4-5. Coba lihat apa saja di dalam ayat 4-5 pelajaran firman Tuhan ini. Dinasihatkan supaya tiap-tiap orang itu menguji pekerjaannya sendiri. Coba sekali lagi lihat dirimu, nilai apa yang sudah engkau perbuat dalam dirimu. Dan ketika dia mau bermegah, ya saya bersyukur sudah hidup benar. Ya bolehlah bermegah demikian di hadapan Tuhan, tapi jangan bermegah atas keadaan orang lain. Kayak orang munafik ya, Tuhan saya bersyukur, saya bukan pencuri, saya bersyukur saya bukan pezina, ya saya bukan orang yang tidak setia memberi sepuluhan seperti dia. Nah itu orang-orang munafik yang Yesus nasihatkan ya, ketika ada seorang Farisi dan pemungut cukai datang ke rumah Tuhan berdoa. Ya, si pemungut cukai berdoa apa? Aku bersyukur tidak seperti orang ini. Wah, itu sudah bermegah terhadap diri sendiri atas orang lain. Tapi apa yang terjadi dengan si pemungut cukai? Dia berdiri jauh-jauh, dia nggak berani menengadah ke atas. Dia berdoa, Tuhan ampuni aku orang yang tidak benar ini. Ya, dan Yesus mengatakan,
Orang Farisi tidak benar, pemungut cukai ini dia menyadari kelemahannya, dia dibenarkan oleh Tuhan, dia pulang dengan pertobatan. Nah, jadi jangan menguji diri sendiri di atas orang lain. Lebih baik juga jangan bermegah ya. Tapi kalau kamu ingin bermegah, ya bersyukurlah. Naikkanlah syukurmu kepada Tuhan bahwa saya ingin telah hidup sebagai orang yang terus berusaha taat pada firman Tuhan. Ya, kita nggak boleh sombong, karena kita perlu menyadari kita juga tidak sempurna dan kita tidak boleh menghakimi kelemahan orang lain, sedangkan kita tidak berbuat apa-apa terhadap orang itu. Yang kedua, sebab setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nanti ada waktunya saya, Bapak dan Ibu, ya akan menghadap kepada Tuhan. Dan kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita sudah perbuat secara pribadi di hadapan Tuhan di akhir zaman itu. Ya. Hal ini seharusnya membuat kita melakukan perbuatan yang peduli kepada orang lain. Karena sudah diingatkan kamu akan bertanggung jawab. Jadi kalau melihat ada teman, bawalah mereka kembali pada Tuhan. Kalau melihat ada teman yang hidupnya dalam kesusahan, bantulah mereka. Nanti di akhir zaman kita akan melihat hasil perbuatan kita. Ada gereja lain membutuhkan pertolongan, ya kita berikanlah pertolongan pada gereja lain. Itu beban dia kita ambil, ya sebagian mungkin nggak seluruhnya, atau kalau bisa ya seluruhnya ambil, supaya kita bisa meringankan dia. Ya, nah Bapak dan Ibu, mari kita pikirkan bersama tentang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Yang pertama, bagaimanakah caranya kita dapat menjadi orang yang rohani? Karena dikatakan kamu yang rohani perlu memimpin mereka. Nah, bagaimana caranya kita menjadi orang yang rohani? Gimana? Oh, baik, benar. Kita membaca Alkitab, menghafalnya, merenungkannya, lalu tidak berhenti sampai di situ, sampai kita kemudian melakukannya. Jadi kognitif, ya pemikiran kita, afektif, perasaan kita tergugah. Lalu ada psikomotorik, ya kegiatan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, dan kita memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Itu bisa membuat kita menjadi orang yang rohani. Yang kedua, perbuatan apakah yang membuktikan kita mau memimpin orang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran? Apa ya? Kalau Pak Pendeta melakukan pelanggaran, boleh nggak diajarkan, dipimpin, dibawa kembali kepada Tuhan dengan roh yang lemah lembut? Datang kepada pendeta, ya, beritahu Pak Pendeta, minta maaf, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau orang yang terbuka dengan Tuhan dan sesama untuk hal-hal yang baik, pasti mendengarkan ya. Nah, demikian juga pendeta, kalau ada jemaat yang kedapatan melakukan pelanggaran, datangi dengan roh lemah lembut. Kita mau berbicara sebentar nih, boleh? Ya, kalau saudara-saudara sama teman juga di dalam gereja boleh. Lebih baik dibicarakan dengan orang itu, jangan digosipkan ya, supaya kita bisa memimpin orang itu menjadi benar. Yang ketiga, sebutkan contoh kita melakukan bertolong-tolongan menanggung beban. Ya, kalau ada orang yang sedang dalam kesusahan, sedang dalam pergumulan, kita datang dan kita ajak berdoa dia bersama. Kalau ada orang yang membutuhkan dan kita punya, ya kita memberikan ya, apa yang menjadi pertolongan buat orang itu. Yang keempat, bahaya apakah yang kita dapatkan bila kita merasa diri sendiri hebat dan memberikan penilaian buruk kepada orang lain? Kita nggak berbuat apa-apa ya, jadi sombong dan jadi orang munafik juga. Sudah tahu ada orang yang perlu ditolong, kamu nggak perlu melakukan pertolongan, malah memuji diri. Saya lebih hebat, saya lebih benar dari orang itu. Nah, itu nggak boleh. Firman Tuhan sudah melarang kita untuk menjadi orang yang memberikan penghakiman kepada orang lain dan menyombongkan diri sendiri. Yang kelima, siapkah kita bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan bagi orang lain? Kapan tuh waktunya? Tadi ya, waktu akhir zaman. Siapkah kita memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan? Baik, kebenaran yang kedua dari pelajaran kita pada pagi hari ini, memiliki kepedulian terhadap pengajar firman. Galatia pasal 6 ayat 6 sampai 8. Ini firman Tuhan ya. Kita baca setiap hari. Nah, ada orang yang secara khusus memberikan hidupnya dan dirinya kepada Tuhan
lalu dia ingin menjadi orang yang melayani jemaat Tuhan. Termasuk salah satu dalam pelayanannya adalah memberitakan firman, mengajarkan firman. Dan orang itu di gereja baptis biasanya kita sebut sebagai pelayan Tuhan atau seorang pendeta, ya. Nah, hidup seorang pendeta itu dari gerejanya. Di gereja-gereja baptis begitu, ya. Dari apa yang dilakukan pelayanannya kepada jemaat Tuhan. Nah, sebab itu jemaat yang sudah menerima pengajaran pelayanan dari seorang pendeta dinasihatkan oleh firman Tuhan, pedulilah kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, saya belajar ketika saya menjadi jemaat di sebuah gereja, saya peduli terhadap pendeta dan keluarganya. Bahkan sampai sekarang, setelah saya menjadi seorang pendeta pun, saya peduli kepada pendeta lain yang saya lihat perlu mendapatkan pertolongan atau bantuan. Ya, itu kita diajar oleh firman Tuhan. Dan kita perlu meresponi atas setiap pelayanan yang sudah dilakukan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Ya, kita perlu meresponi orang-orang seperti itu. Nah, Galatia 6 ayat 7 kemudian mengatakan ada hukum tabur tuai, ya. Tabur dalam kebaikan menuai kebaikan. Tabur dalam kekayaan rohani akan menuai harta rohani dalam hidup kita. Jadi diajarkan supaya kita nggak menjadi kikir dalam hidup ini, ya. Pengajaran firman kita ajarkan jangan kikir. Kalau kita punya sesuatu yang bisa kita bagi kepada orang lain, jangan kikir, jangan pelit. Itu menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Nah, kalau ada orang yang tidak mau membagi, dikatakan bahwa dia mempermainkan Allah sebagai pemberi aturan itu. Lalu juga dikatakan bagi orang yang menggunakan semua pada dirinya yang miliknya itu hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan daging pada dirinya. Ingat, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kamu menabur dalam daging, kamu akan menuai kebinasaan. Nah, hal inilah yang harusnya menjadi ingatan bagi orang percaya, termasuk saya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita semua merindukan dapat menabur dalam roh. Apa itu menabur dalam roh? Yaitu hidup, ya. Hidup yang kudus dan yang rohani di bawah bimbingan roh dan kuasa Tuhan, ya. Kita mengabdi kepada Allah dan berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Kita melayani dan peduli terhadap sesama, itu menabur dalam roh. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa ia boleh yakin bahwa ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti imanmu, dan kamu akan memperoleh hidup yang kekal karena kenyataan itu. Tuhan mau kita melakukan perbuatan yang menolong orang lain sebagai bukti kepedulian. Baik, kebenaran yang ketiga, peduli terhadap orang lain dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, tidak hanya sebentar. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Alkitab dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 tertulis nasihat untuk peduli terhadap orang lain. Yang pertama, tidak jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Banyak tantangan ya berbuat baik, ya. Saya tidak menutupi kebenaran itu. Kadang ada orang yang kepadanya kita berbuat baik, tapi orang itu membalas hal yang jahat. Ketika kita berbuat baik, ada pengorbanan dari kita, perasaan, ya, jasmani juga, mungkin kita menjadi letih, dan dalam sisi keuangan kita juga membagi. Ya, itulah banyak perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Nah, kita nggak boleh jemu-jemu sekalipun ada tantangan-tantangan seperti itu. Kita tidak boleh lalai melakukan perbuatan baik sebagai bukti kepedulian kita. Ya, perbuatan baik itu adalah bukti bahwa kita peduli kepada orang lain. Dan pasti kebaikan kita itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Ya, sekalipun dia membalas hal yang jahat, tetapi dia sudah menerima yang baik dari kita. Dan kebaikan yang kita lakukan itu juga berguna bagi kita, ya. Untuk kita terus melakukan dan memikirkan hal-hal yang baik sebagai orang percaya. Dan biasa berbuat baik. Itu yang menjadi keuntungan bagi kita. Yang kedua, orang Kristen menjadi satu dalam gereja atau rumah Tuhan sebagai keluarga. Apalagi di dalam gereja, ya. Kita berbuat baik itu kepada saudara seiman, kepada keluarga rohani kita. Dan setelah kita mampu mewujudkan hal itu,
Ya, orang yang dekat dengan kita itu keluarga. Orang yang dekat secara rohani adalah gereja, ya, anggota-anggota gereja. Jadi kalau kita sudah membuktikan kepada orang yang dekat kita mampu menunjukkan kasih, maka kepada orang yang jauh, yang di luar, ya, di luar gereja, kita juga bisa akan melakukan hal itu bagi mereka. Yakin itu, kebenaran firman Tuhan sudah mengajar. Nah, beberapa pokok pemikiran dari firman Tuhan. Yang pertama, apakah yang dapat membuat kita tidak jemu-jemu berbuat baik? Menurut bapak-bapak dan ibu, apa hal-hal yang bisa membuat kita nggak jemu berbuat baik? Saya sih selalu firman Tuhan yang mengajar, ya. Ingatlah akan firman Tuhan. Itu yang pertama, selalu mengajarkan jangan jemu berbuat baik. Yang kedua, ya kita sudah dewasa rohani. Kita berbuat baik dengan segala risiko apapun, kita terima dan kita terus melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, kita melihat memang ada banyak orang yang membutuhkan perbuatan baik kita. Jadi teruslah berbuat baik, ya, begitu ya. Kalau ada tanggapan yang lain, silakan, ya, Bapak Ibu memikirkannya dan melakukannya. Yang kedua, apakah maksud menjadi lemah dalam melakukan perbuatan baik sebagai bukti kepedulian kita kepada orang lain? Menjadi lemah itu gimana? Menjadi lemah artinya, aduh, udah males deh saya melakukan lagi, capek saya melakukan lagi perbuatan baik bagi orang lain atau bagi orang itu namanya menjadi lemah. Jangan sampai firman Tuhan mengatakan demikian. Yang ketiga, sudahkah kita saling peduli dengan tidak jemu-jemu menunjukkan kepedulian kita terhadap saudara seiman dan terhadap semua orang? Sudahkah melakukan hal itu? Ya, kita perlu melakukannya, ya. Aku peduli kepada sesama manusia. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah belajar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap sesama teman-teman di dalam gereja, orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, para hamba Tuhan yang melayani di gereja. Kita peduli kepada hal-hal itu, bahkan kemudian kepada semua orang. Tuhan menasihatkan kita miliki kepedulian terhadap sesama, Galatia 6 ayat 1-5, memiliki kepedulian terhadap pengajar firman, Galatia 5 ayat 6-8, peduli terhadap orang lain dengan tidak jemu-jemu, Galatia 6 ayat 9-10. Dan kita berdoa supaya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama dan tetap jaga kesehatan kita secara rohani dan jasmani, dan tetap rajin belajar Alkitab di sekolah minggu. Sampai bertemu minggu yang akan datang, mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih karena kami boleh belajar firman Tuhan tentang peduli terhadap sesama, Galatia pasal 6 ayat 1-10. Kami ingin melakukannya dalam hidup kami dengan tidak jemu-jemu sampai nanti di hari penghakiman kami bertemu dengan Tuhan dan bertanggung jawab sepenuhnya. Terima kasih Bapak, dan saya berdoa untuk Bapak dan Ibu supaya Tuhan memberkati hidup mereka, menjagai mereka dengan kuasa-Mu hingga mereka tetap sehat secara rohani, dan Tuhan melindungi mereka hingga mereka tetap sehat secara jasmani. Sukacita, damai sejahtera dari Tuhan diberikan bagi seluruh Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.